Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 dengan anggota Azizatul Munawaroh, Dina Nur Afifah, Gunawan Fahrozi, Amanatus Sholihah, dan Lili Hanifah akan menjelaskan sedikit tentang ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Langsung saja. Konsep dasar dan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Ketatalaksanaan lembaga pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan untuk melaksanakan tata laksana atau tata usaha dalam sebuah lembaga pendidikan. Agar dalam sebuah pelaksanaan di lembaga pendidikan dapat berjalan dengan baik dan tertata dengan benar. Adapun konsep dasar dari ketatalaksanaan lembaga pendidikan antara lain: 1. Menyangkut keadministrasian kurikulum. 2. Menyangkut administrasi murid. 3. Menyangkut administrasi personil. 4. Menyangkut inventaris sekolah. 5. Mengenai pekerjaan surat menyurat. 6. Menunjang penataan keuangan. 7. Menunjang administrasi sarana prasarana. Dan 8. Menunjang hubungan sekolah dengan masyarakat. Administrasi dapat diartikan sebagai rangkaian proses kerjasama kelompok secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang efisien. Sedangkan kearsipan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Yang pertama, memperlancar pencapaian tujuan pengajaran. Yang kedua, memperlancar kegiatan pencatatan siswa dari proses penerimaan hingga murid keluar dari sekolah. Yang ketiga, memperlancar proses penataan tenaga kerja untuk lembaga secara efisien. Yang keempat, memperlancar proses penataan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana pendidikan. Yang kelima, memperlancar proses pengelolaan surat menyurat. Yang keenam, memperlancar proses penataan keuangan. Dan yang ketujuh, memperlancar hubungan sekolah dengan masyarakat. Yaitu prosedur penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Untuk mewujudkan fungsi ketatalaksanaan lembaga pendidikan, maka butuh penataan ketatalaksanaan lembaga pendidikan. Adapun prosedur ketatalaksanaan penataan lembaga pendidikan antara lain: yang pertama, surat dinas sekolah dan buku agenda. Semua surat menyurat yang dilakukan dalam rangka kepentingan kehidupan dan realisasi program sekolah disebut surat dinas. Surat masuk maupun surat keluar harus dicatat disertai arsip-arsipnya. Surat yang bersifat kedinasan, baik dinas pemerintahan maupun dinas swasta, biasanya bersifat resmi dan menggunakan bahasa Indonesia baku. Sedangkan buku agenda yang berfungsi sebagai catatan keluarnya surat. Yang kedua yaitu buku ekspedisi. Buku ini berfungsi sebagai bukti bahwa suatu surat yang dikirimkan sudah sampai kepada alamat atau petugas yang diserahi tanggung jawab. Yang ketiga yaitu buku catatan rapat sekolah atau notulen. Notulen berfungsi sebagai catatan proses, hasil, atau keputusan yang diambil pada rapat sekolah. Biasa disebut rapat dewan guru atau rapat guru. Yang keempat yaitu buku pengumuman. Buku pengumuman ini berasal dari kepala sekolah. Dimaksudkan sebagai media informasi yang ditujukan kepada para guru. Adapun isi pengumumannya bermacam-macam. Pada intinya, selalu menyangkut masalah pembinaan sekolah. Jika pengumuman itu ditujukan kepada murid, buku pengumuman juga bisa dipakai. Tetapi, seorang petugas sekolah harus ditunjuk untuk membacakannya di setiap kelas. Yang kelima yaitu kegiatan administrasi yang didindingkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan pencatatan atau pendataan yang kemudian hasil pencatatan
tersebut dipasang atau ditempel pada dinding, baik di dinding kelas maupun di dinding kantor guru atau tata usaha sekolah. Yang keenam yaitu administrasi keuangan sekolah. Setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Demikian pula sekolah. Perihal keuangan sekolah, pada garis besarnya berkisar pada uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personil, gaji, serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggara sekolah, seperti perbaikan sarana. Beberapa instrumen atau format-format yang mencerminkan adanya kegiatan administrasi keuangan sekolah tersebut yaitu 1. Administrasi pembayaran SPP. Format yang digunakan dapat menggunakan contoh sebagai berikut. Yang pertama, kartu pembayaran SPP. Kemudian, buku harian penerimaan SPP. Buku penerimaan SPP per kelas. Bendahara sekolah memasukkan SPP tersebut dalam buku kas SPP. Yang kedua yaitu administrasi keuangan yang bersifat dari pemerintah, meliputi pembayaran gaji pegawai atau guru dan belanja barang. Untuk pertanggungjawaban uang tersebut, diperlukan beberapa format dari daftar penerimaan gaji dan surat perintah mengambil uang. Yang ketiga yaitu administrasi keuangan yang berasal dari BP3. BP3 bertugas untuk memberikan bantuan dalam penyelenggara sekolah. Dapat berbentuk uang atau bentuk lain seperti perbaikan sekolah, pembangunan lokal, baru, dan sebagainya. Yang keempat yaitu lain-lain. Dalam hubungan ini, misalnya kegiatan arisan sekolah, koperasi antar guru, dan lain-lain, perlu disusun suatu format yang disebut kartu pembayaran gaji. Kartu ini sering disebut daftar potongan gaji karena lebih menekankan besar jumlah potongan gaji pegawai yang bersangkutan. Fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama, mempermudah pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, dan pendelegasian kerja kepada semua departemen yang memiliki hubungan komando atau koordinasi dengannya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas data yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan penghematan dalam suatu organisasi. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena sistem kerja yang terkoordinir dan sistematis. Adapun tujuan sistem informasi manajemen antara lain: 1. Untuk menyediakan suatu informasi dalam pengambilan suatu keputusan. 2. Untuk menyediakan suatu informasi yang digunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, untuk menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan manajemen. Sistem informasi manajemen ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi lembaga pendidikan untuk implementasikan IOS atau Inter-Organization System, yaitu yang pertama, internet. Jaringan internet lembaga pendidikan yang menghubungkan antara kantor cabang yang terpisah geografis baik lokasi maupun regional. Yang kedua, internet jaringan komputer pabrik yang berpotensi sebagai penghubung lembaga pendidikan dengan para pengguna program pendidikan atau calon siswa atau mahasiswa. Dan yang ketiga yaitu extranet, jaringan yang dibangun sebagai alat komunikasi antar lembaga pendidikan dan lembaga pendukungnya, seperti Departemen Pendidikan, masyarakat, pemerintahan, dan dunia usaha. Ruang lingkup sistem pendidikan informasi manajemen. Yang pertama, koneksi dan setting, identitas sekolah,
setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Yang kedua, pengelolaan kesiswaan, pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, data kesehatan, dan periksa prestasi, perpindahan siswa, sampai pengelolaan data alumni. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan akademik, laporan nilai hasil ujian secara periodik, data nilai KTSP, data nilai KBK, data absensi, data bimbingan dan penyuluhan, data kasus siswa, rencana pengajaran, pengelolaan mata pelajaran, penjadwalan, dan prestasi akademik. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.